Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat muslim wajib mengimani adanya surga dan neraka yang merupakan bagian dari percaya terhadap akhirat. Kedua tempat itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Mereka yang beriman dan bertakwa dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangannya, balasannya adalah surga. Sedangkan bagi mereka yang mengingkari dan tidak beriman serta berbuat dosa, neraka merupakan tempat sebaik-baiknya bagi mereka. Neraka sesuai tingkatan-tingkatannya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan perbuatan seorang hamba semasa hidup di dunia. Lalu ada berapa tingkatan neraka bagi umat muslim yang diberi ganjaran? Siapa saja orang-orang yang akan mendiami setiap tingkatan neraka? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tingkatan pertama, neraka Hawiyah. Tempat di hari akhirat ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalannya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam, orang yang malas mengerjakan sholat, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba, minum khamar, dan lain sebagainya. Neraka Hawiyah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Qari'ah ayat 8-11. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan tangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Tingkatan kedua, neraka Jahim. Neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesembahan mereka selama di dunia akan datang untuk menyiksa mereka. Di dalam Islam, syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91-92. Wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah. Tingkatan ketiga, neraka Saqar, yaitu tempat untuk orang-orang munafik yang mendustakan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan syariat Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka meremehkan syariat tersebut, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini tercantum dalam surah Al-Muddatsir ayat 27 hingga 30. Wa ma kama saqar la tubki wa la tazar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar. Yaitu, dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Tingkatan keempat, neraka Lazha. Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan, maka neraka Lazha yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya adalah hukumannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 15-18. Kalla innaha lazza nazza'atan
fihi syawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Tingkatan kelima, neraka Huthamah. Neraka ini disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak, dan sebagainya, serakah dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah, dan tidak mau pula membayar zakat. Di neraka, harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Humazah, "Kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka kamal khutamah narullahi muqada allati tattali'u 'alal af'idah." Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Huthamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran surah Al-Humazah ayat 4-9. Tingkatan keenam, neraka Sa'ir. Neraka ini diisi oleh orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang memakan harta anak yatim. Neraka ini disebutkan dalam surah An-Nisa dan Al-Mulk. "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir." Dan sungguh telah kami hias langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 5. Tingkatan ketujuh, neraka Wa'il. Neraka ini diisi para pengusaha dan pedagang yang curang dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalonkan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Selain itu, orang yang melalaikan sholat. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tingkatan terakhir, neraka Jahannam. Neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu, dan setiap pintu tingkat telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari umat muslim. Neraka tempat penyiksaan ini kemudian banyak disebut orang-orang dengan nama Jahannam, neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Neraka ini disebutkan berkali-kali dalam surah Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Hijr ayat 43-44. "Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum." Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sahabat, demikianlah ulasan nama-nama neraka dan calon penghuninya. Semoga menjadi ibrah atau pengetahuan bagi umat muslim agar semakin meningkatkan ketakwaan dan amal ibadahnya, agar dijauhkan dari siksa api neraka kelak di hari akhir nanti. Dan neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, dan sungguh bagi orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.